Pemirsa, kita lanjutkan lagi perbincangan kita mengenai gubernur baru untuk semua. Sidang skors dicabut. Baik. Baik, langsung saja saya ke Pak Marco. Pak Marco, dalam pidato pemenangan Pak Anies Sandi kemarin dikatakan bahwa ingin mewujudkan keadilan sosial bagi semua. Menurut Anda bagaimana pelaksanaan untuk mengatur DKI sehingga memberikan keadilan bagi semuanya? Saya kira pertama-tama perlu dijelaskan bahwa bagi Mas Anies, keadilan sosial itu salah satu cara justru untuk merawat kebinekaan. Kebinekaan adalah fakta, tapi tanpa keadilan sosial persatuan dari kebinekaan itu akan sulit. Nah, mewujudkan keadilan sosial sebetulnya berarti justru tidak memperlakukan semua orang sama. Karena kalau memperlakukan semua orang sama, yang tidak perlu keistimewaan malah menjadi tidak memerlukan dan lalu berlebihan. Jadi yang harus ditolong tentu saja yang paling lemah dan paling rentan. Gitu ya. Rentan dan lemah dua hal yang berbeda. Saya rasa itu yang tentunya akan dicapai melalui kesehatan, pendidikan, lapangan pekerjaan, dan perumahan. Saya rasa itu yang selalu diungkapkan. Cara detailnya tentu kalau kita melihat ada hal-hal yang tinggal melanjutkan dari yang lalu dengan perbaikan di sana-sini. Tapi ada misalnya seperti KJP dan KJS itu kan dilanjutkan dengan ditingkatkan. Tapi ada hal-hal yang dilanjutkan tapi dengan peningkatan yang sangat signifikan, misalnya soal angkutan umum gitu ya. Angkutan umum adalah satu cara meratakan pelayanan karena semua orang bisa mengakses itu. Nah, peningkatan signifikannya itu dengan integrasi dan juga dengan tata ruang. Kemudian ada hal-hal yang memang harus berubah secara dramatis itu. Golongan ketiga ini misalnya soal menghentikan reklamasi, karena reklamasi bukan saja merugikan teman-teman nelayan tapi sebetulnya sangat berbahaya untuk seluruh Jakarta, sementara kalau tidak itu menjadi eksklusivitas yang luar biasa. Jadi saya melihat ketiga kategori program ini yang bisa dilakukan memang dari paslon 3, bukan paslon lagi ya, kira-kira sekarang ini gubernur terpilih untuk mewujudkan keadilan sosial itu. Saya tertarik dengan reklamasi yang tadi Anda sampaikan. Di satu sisi reklamasi dikatakan merugikan rakyat tertentu begitu ya, tetapi bagaimana dengan para investor yang telah memberikan sejumlah uang investasi yang cukup luar biasa yang sudah dilakukan? Ya, pertama-tama memang kita harus minta maaf ya. Mereka telah berinvestasi pada sesuatu yang ilegal kan sebetulnya. Kok beli barang ilegal gitu. Bayangkan kalau Anda membeli marihuana kan mestinya tidak boleh. Kan barang-barang yang dijual di pulau-pulau palsu itu ilegal loh. Karena tidak ada izin IMB-nya tidak ada, perda sonasinya belum ada, kemudian AMDAL-nya tidak ada. Nah, itu pertama harus disadari lah, supaya menjadi pelajaran penting gitu. Kedua, bagaimana itu bisa diatasi, saya rasa kemungkinan besar pulau-pulau yang sudah jadi ini tidak bisa dibongkar. Karena kalau dibongkar malah mungkin akan makin merusak lingkungan. Jadi harus dipakai untuk kepentingan umum. Nah di situ barangkali pemerintah bisa terlibat dalam rangka memberikan ganti rugi dengan perhitungan-perhitungan tertentu. Oke, ini Pak Iwan, nelayan. Tadi waktu Pak Marco bilang menghentikan reklamasi, senyum-senyum. Memang selama pembangunan pulau-pulau itu apa dampaknya kepada nelayan? Dampaknya sangat luar biasa. Dampak dari kerusakan lingkungan, dampak dari kesengsaraan masyarakat nelayan, dampak dari biota laut pun rusak semua dan tidak subur lagi di Laut Teluk Jakarta. Itu semua dampak dari reklamasi. Selama ini nelayan disengsarakan selama adanya reklamasi. Nelayan tidak pernah disentuh oleh Pemda, tidak pernah disentuh oleh pemerintah mengenai dampak-dampak dari reklamasi. Nah, maka harapan kami untuk gubernur yang baru, perhatikan nelayan dan sejahterakan nelayan dan hentikan reklamasi. Karena reklamasi itu secara hukum kita udah menuntut ke hukum di Petun, kita udah menang dari Pulau G sampai FKI, kita nelayan udah dimenangkan. Nah, dari segi AMDAL pun itu tidak jelas. Semua itu tidak jelas. Reklamasi untuk siapa? Ya kan? Pertanyaan nelayan nih. Maka itu tidak jelas. Maka dari itu di pengadilan pun udah dimenangkan. Sudah jelas-jelas dasar hukumnya itu udah nggak benar reklamasi ada di Teluk Jakarta. Baik. Benar dikatakan Bapak Marco, semua itu ilegal. Yang ditawarkan investor, yang ditawarkan, yang dikapling kami semua ilegal. Baik. Memang benar dikatakan. Oke, nanti kalau pulau itu
tidak jadi dibangun, terus nggak jadi dibongkar, nelayan yang tinggal di situ mewah banget nelayan nantinya ya. Kalau tuntutan nelayan ini sebenarnya dia butuh laut. Oh jadi harus dibongkar? Tidak butuh reklamasi. Baik, Nah, iya. Tadi bilang selama ini tidak pernah diperhatikan Pemda. Pernah ngadu ke anggota Dewan? nggak pernah. Karena namanya nelayan tuh awam. Mau ngadu kemana juga bingung. Kecuali dari DPRD atau dari pemerintah yang turun ke Ini Pak DPRD nih? Gimana Pak Asraf? Mudah-mudahan memperhatikan nelayan. Katanya nggak pernah diperhatikan mereka ini selama ini. Kalau bicara soal perhatian ya pemerintah dalam hal ini DPRD juga mengalokasikan anggaran yang bagaimana untuk misalnya penghunian nelayan itu juga diperhatikan. Banyak sekarang nelayan juga menempati rumah susun dan sebagainya. Hanya persoalannya bagaimana sekarang komunikasi antara nelayan dengan DPRD atau sebagai wakil rakyat, kami dari beberapa anggota kami juga mendatangi nelayan dalam kegiatan-kegiatan reses dan sebagainya. Semua aspirasinya sebenarnya sudah diterima dan ditampung untuk bisa diperjuangkan di DPRD. Nah, ini masalahnya sekarang. Karena memang ini perlu waktu panjang gitu dan penyelesaiannya juga tidak bisa dalam waktu relatif singkat. Sehingga ini perlu pemahaman semua pihak. Oke. Gitu. Saya rasa itu yang saya tangkap. Tapi kalau perhatian Dewan terhadap kehidupan nelayan, kesejahteraan nelayan, lingkungan hidup dan sebagainya dalam korelasi ini tentunya menjadi perdebatan dan pembicaraan yang cukup hangat ketika juga membahas permasalahan ini dalam konteks anggaran, kebijakan dan sebagainya. Jadi kami bukan berarti apatis terhadap permasalahan itu karena bagian yang harus diperjuangkan oleh wakil rakyat. Toh bisa jadi wakil rakyat karena juga suaranya nelayan ya kan yang duduk di dapil dari sana gitu kan. Setahu saya ada satu anggota fraksi Golkar, Pak Ramli misalnya, selalu sangat intens mendatangi nelayan, dialog bukan hanya reses tapi dalam hal-hal tertentu mendatangi gitu. Jadi saya rasa itu ini tinggal kita tingkatkan saja komunikasi yang lebih intens dan nanti apa kebijakannya untuk itu. Sikap Dewan terhadap reklamasi selama ini seperti apa? Ya berkaitan dengan reklamasi tentunya saya rasa ini karena menjadi satu program bukan hanya kebijakan daerah tapi juga program nasional ini kan yang menjadi permasalahan. Kalau ketidaksetujuan daripada masyarakat sudah ditempuh melalui satu proses jalur hukum dan hukum sudah memutuskan. Tinggal nanti bagaimana kelanjutan ketika hukum sudah memutuskan kebijakan secara politis daripada pemerintah baik pusat maupun daerah untuk melihat ini. Apakah itu menjadi satu kebutuhan? Apakah itu juga akan tadi bisa menyesarakan lingkungan, baik itu lingkungan biota laut ataupun juga para nelayan yang ada di sana. Lalu bagaimana solusinya? Lalu apa sekarang jalan keluarnya ketika sekarang pulau-pulau itu sudah mulai muncul dan sudah menjadi satu tempat yang mungkin bisa nanti akan digunakan sebagai macam-macam ya, usaha, hunian dan sebagainya. Apa solusinya? Apa mau dibiarkan dan sebagainya? Kalau saya rasa ini perlu akan terpilih ini menyatakan bahwa itu harus stop, bagaimana? Ya, ini kan saya katakan ini kebijakan pemerintah yang nanti korelasinya juga bukan hanya daerah tapi juga dengan pemerintah pusat. Ini yang menjadi perlu perbicaraan juga dengan DPRD tentunya kita akan coba menjadi perhatian. Tinggal kita menunggu nanti apa yang menjadi kebijakan daripada gubernur baru Pak Anies dan Pak Sandi di dalam memutuskan untuk reklamasi ini apa yang menjadi. Tapi ini yang menjadi solusi. Tapi kalau bicara soal perhatian yang saya ingin tegaskan lagi Dewan kepada khususnya para nelayan, perhatian kita sungguh sangat besar sebenarnya. Terima kasih. Oke. Baik, pemirsa kita harus break sejenak, kita masih akan membahas mengenai gubernur baru bagi Jakarta, sidang diskurs.